Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Murid-murid ibu dimanapun berada, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Kembali kita di renungan pagi. Kali ini saya Jumna English membuat judul Manfaat Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Nah, subtitlenya adalah iri dan dengki. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada manusia yang diberkati dengan kemewahan, mendapat nikmat dan kesenangan. Ada pula yang hidupnya sederhana. Begitu juga ada yang bijak akal pikirannya dan ada pula yang sederhana saja. Kesemuanya ini telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam melebihkan dan mengurangkan anugerah nikmatnya terhadap hamba-hambanya karena dia yang lebih mengetahui apa yang baik untuk hambanya. Dalam memelihara keimanan dan tingkah laku kita sebagai seorang umat yang beragama, sepatutnya kita merasa senang atas kesenangan dan kelebihan yang diperoleh oleh saudara kita yang lain. Tetapi apa yang sering kita lihat, iri dan dengki seolah menjadi darah daging dalam jiwa manusia. Sifat yang keji ini jika tidak dihindari, lama-kelamaan akan membawa pada yang amat buruk dalam diri manusia itu sendiri dan pada masyarakat sekelilingnya. Marilah kita mencontoh para sahabat Rasulullah yang mereka jauh daripada iri dan dengki. Iri dan dengki adalah seperti obor api yang sedang membakar dan menghancurkan masyarakat sedikit demi sedikit. Dengki lahir dari perasaan cinta pada dunia dan melupakan kebesaran Allah. Iri dan dengki tidak kenal kekeluargaan. Berapa banyak keluarga yang runtuh karena sifat iri dan dengki. Baiklah, kita lihat dulu Quran surat An-Nisa ayat 32. Artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, karena sebagian dari apa yang diusahakan, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka berusaha, maka Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang berusaha. Kemudian Quran surat Fussilat ayat 31 artinya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, itulah tadi renungan pagi kita, bahwa kita menyadari bahwa tidak boleh kita iri dan dengki kepada siapa saja, yang mana mereka mempunyai sendiri rezekinya masing-masing. Kemudian kita nggak boleh juga kita iri dengki kepada orang yang pintar ya. Kadang kita sering mengatakan sok pintar kali gitu kan. Nah, jadi kepintaran itu kan kita dapatkan sendiri. Kita kan yang belajar, makanya kita pintar. Kita kaya karena kita berusaha. Kita memanfaatkan waktu. Kadang-kadang orang malam sudah tidur kan. Malam orang tidur dan kita bangun. Pagi misalnya kita udah bangun jam 4 kita belajar ya. Nah, itu kita pintar kan. Nah, jangan pula nanti dikatakan jam 3 udah bangun, udah ribut, udah tuntang kelenteng sana kemari, dapur udah masak, udah apa semuanya, awak masih tidur katanya kan. Jadi bersabarlah ya. Makanya orang-orang tua banyak yang nggak mau tinggal bersama-sama anaknya kalau dia masih sehat ya, belum pikun. Lebih baik Gus dia sendiri, karena dia mau bangun malam kan, bangun malam jam 3 mau tahajud, habis tahajud mau baca Quran. Banyak kegiatan orang-orang udah tua kan. Nanti kalau di rumah anak kan, apa kata anak kan, mereka masih tidur katakannya kan, tengah-tengah malam udah ribut katanya kan.
Yang berdosa siapa? Kita dua-dua berdosa. Orang tua berdosa juga, anak juga berdosa, ya kan? Bagus kita hidupnya sendiri, ya. Kita lihatlah rumah kita, kita berdoa dalam rumah kita sendiri. Ya Allah Tuhanku, dekatkanlah hatiku pada rumahku. Nah, kenapa kalau kita tinggalkan rumah kita pergi ke sana kemari, kita kunci rumah kita kan? Kasihan kan barang-barang kita yang dia kan memang nggak bisa bicara ya. Tapi kalau kita tinggalkan ya, kalau kita sudah berdoa baru kita merasakan bahwa oh ternyata semuanya yang dalam dunia ini punya ruh masing-masing ya. Walaupun dia benda padat, ternyata dia juga merasa kenapa kami ditinggalkan aja di rumah ini sepi ya. Kalau kita berdoalah kita ya, semuanya kuncinya adalah doa. Ya Allah Tuhanku, dekatkanlah hatiku pada suamiku. Ya Allah Tuhanku, dekatkanlah hatiku pada anak menantuku. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah menantuku orang-orang yang sayang kepada anak-anakku. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anakku yang sayang pada suami dan sayang pada anaknya. Kita berdoalah ya, kekuatan doa orang tua itu ya, selagi masih kita ada umur, masih belum pikun, masih bisa berdoa, masih bisa belajarlah kita, masih bisa kerja sendiri kita, masih cukup uang kita pensiun itulah kita pergana-ganakan ya kan. Kebanyakan orang-orang udah pensiun itu kan berpikirnya seperti ini ya. Sebelum pensiun kita mikir, kenapa ya orang-orang pensiun itu kok gajinya kok sikit-sikit kali gitu kan? Kok cuma segitu gajinya? Rupanya cerita-cerita sama orang pensiun itu gini katanya. Daripada saya nggak ngambil uang saya, suatu hari saya mati sayang kan? Nah jadi kita ambillah uang kita tuh di bank kan, sampailah batas kita entah berapa, tinggal lagi yang kadang-kadang serem lah mendengar sisa uang kita itu kan. Nah kita berpikir gini, biarlah dipergunakan sama anak aku, biar ada usahanya. Nah anak-anak lain lagi usaha pikirannya ya, daripada sama mama uangnya baguslah kami pakai katanya kan usaha. Tetapi usaha itu kadang-kadang pembukuannya pun juga entah kayak mana cara royalnya mereka. Mereka memikirkan lagi tuh bahwa uang yang dipakai anak-anak itu adalah uang pinjaman yang bunganya 2 kali lipat. Mereka kurang berpikir seperti itu, tapi itu nggak perlulah kita. Ini kan namanya anak kita ya kan, masa depan dia dengan masa depan cucu-cucu kita. Nah kita ikhlaskan itu semuanya, bersabar. Apa yang ada sama kita, uang kita itu kita pergunakan. Nah kalau ya kita misalnya kurang ya kompromilah sama anak-anak kan, baik-baik ya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kasar sama anak-anak kita. Kasihan juga dia kan juga mengurus anaknya. Nah untuk anak-anak ya berhemat lah ya. Orang tua bukannya harus kepentingannya bukan makan aja ya, mereka juga mau sedekah sana sini, mau berbagi juga, mau beramal juga, mau membantu anak yatim, mau sedekah di masjid. Nah jadi anak-anak juga bisalah memikirkannya ya, tanpa diminta udah memberi, begitu maunya ya. Demikianlah renungan pagi. Saya Julmiah pamit, dan kesalahan apa yang saya katakan ini mungkin adalah kesalahan saya sendiri. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang mendengar, yang meng-like, yang men-share, atau yang hanya membaca aja, alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.